GDP, Gross Domestic Product. Mengingat konsep yang lalu bahwa GDP merupakan salah satu istilah pendapatan nasional yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, di mana GDP adalah sebuah keseluruhan nilai pasar atas barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau suatu negara pada satu tahun. Nah, berarti di sini mengilustrasikan bahwa naiknya angka GDP ini dipengaruhi oleh dua faktor ya. Naiknya GDP itu yang pertama yaitu karena kenaikan jumlah outputnya ya. Output di sini adalah barang dan jasa secara real. Maksudnya di sini adalah kenaikan jumlah secara real ya. Jumlah output barangnya meningkat sehingga otomatis perhitungan nilai pasarnya akan meningkat. Sebagai contoh di sini misalnya ada sebuah barang ya. Ini barangnya barangnya ketika meningkat maka barangnya menjadi 2. Di sini misalnya katakan barangnya di sini satunya harganya 5 juta. Berarti menjadi 10 juta. Nah, ini berarti kan terjadi peningkatan ya. Dari kalau satu dia 5 juta, kalau kita jadi 2 maka menjadi 10 juta. Jadi ini adalah peningkatan secara real. Peningkatan secara jumlah. Ada lagi yang kedua yaitu kenaikan karena harga. Seperti yang kita tahu bahwasanya harga barang dari satu waktu ke waktu yang lain akan mengalami peningkatan. Misalnya barangnya tetap 2 tapi harganya meningkat menjadi 6 juta. Jadi 6 tambah 6 sama dengan 12 juta. Jadi walaupun barangnya sama yaitu sebesar 2 unit, namun GDP-nya akan meningkat. Nah, peningkatan inilah yang dikarenakan oleh kenaikan harga atau inflasi. Kita simpulkan bahwa naiknya GDP atau angka GDP itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama kenaikan jumlah output dan yang kedua kenaikan harga atau inflasi. Yang terjadi di dalam perekonomian itu adalah pada dua item tersebut ya. Selain jumlah outputnya meningkat, maka biasanya juga terjadi kenaikan harga atau inflasi. Jadi selain outputnya meningkat, enggak 2 lagi misalnya menjadi 3. Jadi harganya juga meningkat, yang tadinya 5 menjadi 6. Ini yang dimaksud kalau gini, maka ini adalah selain peningkatan karena kenaikan jumlah output, juga kenaikan harga. Jadi kalau gini 6 kali 3 sama dengan 18 juta. Nah, ini yang biasa terjadi di dalam suatu perekonomian, yaitu selain GDP itu meningkat karena jumlahnya, secara jumlah dia meningkat, maka secara harga pun dia meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu bisa kita ilustrasikan dalam hubungannya untuk menganalisis kesejahteraan suatu masyarakat atau kemakmuran suatu masyarakat, maka kita harus membedakan di sini GDP, pembagian GDP di sini yaitu ada yang namanya real GDP dan nominal GDP. Jadi ini pembagian GDP ya atau splitting GDP. Yang pertama adalah real GDP. Nah, real GDP ini adalah nilai pendapatan nasional yang perhitungannya dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu ya. Jadi kita tetap mengacu kepada tahun tertentu, misalnya tahun 2010 ya. Jadi kalau tidak mengacu kepada harga tahun pada saat perhitungannya. Jadi harga barang tetap diambil atau tetap dikalikan dengan harga tahun dasar tertentu ya. Katakan tahun 2010. Jadi untuk harga barang kita mengacu kepada harga 2010. Sehingga nilai daripada real GDP ini murni
merefleksikan atau murni menggambarkan tentang kenaikan jumlah barang. Jumlah barang dan jasa. Ya, jadi nilai real GDP di sini mengartikan murni pada kenaikan jumlah barang dan jasa. Karena secara harga dia diabaikan ya, diabaikan. Karena tetap mengacu pada tahun 2010. Katakan perhitungan GDP tahun 2018, 2019, 2020, dia tetap mengacu kepada tahun tertentu ya. Katakan tahun 2010. Jadi ketika itu angkanya naik, maka itu dinyatakan murni dalam suatu perekonomian tersebut, angkanya itu adalah angka peningkatan jumlah barang. Jadi jumlah barang mengilustrasikan benar-benar dari segi jumlah barang yang diproduksi atau barang yang dijual atau barang yang dinikmati masyarakat meningkat. Oke, kemudian ke nominal GDP. Nah, perhitungan nominal GDP ini perhitungan pendapatan nasional, perhitungan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun, tapi dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi misalnya tahun 2000, perhitungan GDP tahun 2020 berarti mengacu kepada harga 2020. GDP tahun 2019 berarti mengacu kepada GDP tahun 2019. Jadi untuk nominal GDP dia itu mengacu kepada harga yang berlaku saat itu ya, saat itu. Jadi mengacu kepada harga yang berlaku pada tahun tersebut, nominal GDP. Sehingga kesimpulannya bahwasanya nominal GDP akan mengilustrasikan yang pertama sama dengan real GDP ya. Dia juga menggambarkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Namun dia juga sudah memuat tentang kenaikan harga. Jadi oleh karena dua kesimpulan ini, kalau kita dapat menyimpulkan bahwasanya nominal GDP dan real GDP ini adalah lebih besar yang nominal biasanya dalam satu tahun tertentu. Jadi biasanya nominal itu lebih besar daripada real. Nominal GDP, real GDP. Kenapa lebih besar? Karena pengalinya dia berdasarkan tahun yang berlaku ya. Tapi ini biasanya dengan asumsi harganya meningkat, dengan asumsi harganya meningkat dari tahun sebelumnya, maka nominal GDP akan mempunyai nilai yang lebih besar daripada real GDP. Saya katakan seringnya dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan harga. Jarang sekali terjadi penurunan harga. Kecuali pada saat pandemi corona seperti ini, maka sekarang deflasi ya. Mana terjadi penurunan daya beli. Oke, jadi dengan asumsi harga itu meningkat atau terjadi inflasi beberapa persen gitu ya, maka biasanya nominal GDP adalah lebih besar daripada real GDP. Sekali lagi karena real GDP tidak mengabaikan harga yang berlaku pada tahun perhitungan. Jadi dia dihitung berdasarkan harga tahun tertentu ya, tahun dasar tertentu. Katakan tahun 2010 seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi kepada konsep GDP sebagai untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Maka untuk analis ini biasanya real GDP lebih disukai untuk digunakan. Karena real GDP benar-benar murni menggambarkan kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah atau dalam suatu negara.
di dalam kaitannya dengan mengukur kesejahteraan masyarakat, maka real GDP lebih disukai untuk digunakan karena itu murni menggambarkan kenaikan barang dan jasa yang diproduksi, yang dijual, yang dinikmati ya secara jumlah. Jadi tidak ada pengaruh harga. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari splitting GDP ya. Jadi splitting GDP, real GDP dan nominal GDP. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara perhitungan GDP ya, untuk ke materi selanjutnya. Cara perhitungan GDP di situ ada komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalam GDP, perhitungan GDP berdasarkan pendapatan maupun perhitungan GDP melalui pendekatan pengeluaran.